Pertanyaannya adalah dia udah tahu busuk tapi diteruskan. Itu. Kalau saya KPK, karena Pak Luhut menyatakan busuk, maka saya panggil Pak Luhut dong. Pak, busuknya di mana sih? Agus Pambagio yang dipanggil Jokowi sudah menyatakan Jokowi. Artinya Jokowi yang mengubah. Saya kan dengan Pak Jokowi 1,5 tahun. Jadi saya paham betul dia. Dia itu menggampangkan semua. Kan waktu saya bongkar Bapak minta saham kan saya itu kan penyebabnya saya keluar gitu kan. Jadi orang ini memang menggampangkan, rakyat itu gampang. Ini kita akan ungkap lagi proyek ambisi-ambisi Jokowi yang lain dan mengalami hal yang sama. Yang menarik dan itu adalah sidang kabinet persiapan pidato Presiden 15 Agustus 2019. Itu sudah diputuskan tidak jadi IKN. Diputuskan di sidang kabinet itu. Saya dapat dari saat itu saya akan protes terus. Pak JK masih wapres. Udah nggak usah protes, sudah diputuskan nggak jadi kok. Oh, Pak JK ngomong gitu? Yang menyatakan bahwa Cina mau restart kalau diperpanjang sampai ke Surabaya. Yeah. Ini jebakan. Kalau kita tahu begini, orang menanyakan, apakah Purbaya ini atas perintah Prabowo? Saya menyatakan 1000% ya. Pak Prabowo dengan pidatonya sangat ultranasionalis, sangat gaya Rambo. Tapi tindakannya kayak takut-takut itu hatinya Rinto. Tapi kalau pemimpinnya saya melihat Prabowo kelihatannya yang langgeng Purbaya. Karena hanya kunciannya Prabowo ya. Kunciannya Pak Prabowo justru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba beberapa minggu ini sejumlah kasus yang bukan kasus ya, peristiwa atau hal-hal yang sudah terjadi kembali terungkap dan kembali ramai. Sebenarnya ada apa sih fenomenanya? Salah satunya soal kereta cepat yang tiba-tiba kembali mencuat dan sekarang kalau kita naik kereta cepat kayaknya nggak enak duduknya gitu. Karena berasa ini pakai APBN maka ada ya. Nah, untuk membahas hal ini saya bersama dengan Mbak Zila yang sudah mendampingi kita untuk ngobrol dengan seorang yang fenomenal. Yang sudah cukup lama bicara kritis, jadi bukan baru kali ini. Bukan kali ini, udah dari dulu sebenarnya bicara kamu kritis. dulu mungkin masih kecil. Masih kecil, benar. Waktu saya masih reporter, beliau masih jadi orang pemerintah, BUMN, udah kritis. Udah kritis, benar. Apalagi juga nggak jadi di BUMN waktu itu. Jadi makin sekarang, kritis lagi iya. ya. Beliau adalah Bang Said Didu. Waduh. Apa kabar Bang? Siap, alhamdulillah baik. Udah naik kereta cepat belum ini? Saya pernah diajak Pak Budi Karya, tapi saya daripada mau beredar foto saya bahwa saya duduk dan naik kereta cepat, saya minta izin mau keluar kota. jadi belum pernah naik kereta cepat? Belum pernah. Belum pernah. Jadi nggak ngerasain tuh kalau Raffi Ahmad kan, keren ini kereta cepat, bangga sekali dia. Karena bukan apa sih, nanti karena saya udah tahu persis masalahnya, nanti jadikan cap bahwa ini sudah dibenarkan. Bahaya kalau abang, bahaya. Kalau abang tiba-tiba naik kereta cepat berarti udah oke. Oke, Bang, saya mau mulai dengan pernyataan Bang Luhut ya. Yep. Kok jadi Bang Luhut ya? Pak Luhut ya. Ketika dia mengatakan bahwa ketika barang ini masuk ke saya, udah busuk. Oke. Dan untuk ngurusin, terus saya masuk, saya perbaiki, dan itu berjalan dengan lancar. Bagaimana abang melihat? Apakah memang beliau tidak ikut ketika awal-awal nego sehingga bilang bahwa ini barang busuk? Pertanyaannya adalah dia udah tahu busuk tapi diteruskan. Itu. Artinya, nah kalau saya KPK karena Pak Luhut menyatakan busuk, maka saya panggil Pak Luhut dong. Pak, busuknya di mana sih? Sederhana gitu kan. Busuknya di mana? Kan Bapak udah tahu busuk. Nah, kalau itu dinyatakan busuk, artinya kita bisa menduga bahwa kereta api cepat itu kan awalnya hanya 2 orang lah. Jokowi sama Rini. Jonan kan mundur. Dan setuju. Artinya dia menyatakan, Luhut menyatakan, Pak Jokowi, Marini, kau udah busukin loh.
itu kira-kira. Jadi maksud saya nggak tahu. Ya Luhut ini lagi slip of tongue atau dapat apa namanya bisikan dari Tuhan yang jalan lurus gitu. Nah, sehingga menyatakan itu, dan saya menyatakan itu ya kita terima kasih ke Luhut bahwa Luhut sudah menyatakan Jokowi Sammarini membuat kereta api cepat adalah proyek busuk. Dan sebenarnya KPK bisa masuk dia? Sangat bisa karena kan begini, kalau kita lihat ya, kita runut pelanggaran hukumnya yang terjadi. Satu tuh siapa yang mengusulkan bahwa merubah dari Jepang ke Cina. Agus Pambagio yang dipanggil Jokowi sudah menyatakan Jokowi. Artinya Jokowi yang mengubah. Agus Pambagio dipanggil Jokowi untuk diminta pendapat ya? Pendapat. Dan dia yang menyatakan bahwa itu Jokowi. Artinya yang merubah dari Jepang ke Cina adalah Jokowi. Pindahnya dari Jepang ke Cina menaikkan semua kan. Artinya penyebab kenaikan anggaran adalah Jokowi. Oke. Nah, sekarang Jokowi di tengah-tengah dia menyatakan bulan April 2015 sudah menyatakan ini proyek pemerintah, bukan B2B. Padahal dia menyatakan B2B. Lewat Keppresnya dia nomor 107 2015. Nah, setelah itu 2021 menunjuk Luhut untuk menjadi ketua tim kereta api cepat. Nah, itu sudah menyatakan dan seakan-akan sudah ada persetujuan dari Jokowi dari Kepres itu, tolong periksa kenaikan anggarannya, tolong periksa jaminan pemerintah, tolong periksa berapa PMN yang diberikan kepada. Jadi artinya Pak Jokowi menyetujui kenaikan anggaran tersebut. Jadi sangat ini. Nah, supaya publik paham itu anggarannya naiknya nggak tanggung-tanggung loh. Dan dia kan awalnya 5,5 miliar dolar usulannya Cina. Jepang kan menyatakan 6,1 miliar dolar. Tapi kalau dimasukkan bunganya, karena bunganya Jepang hanya 0,1, bunganya Cina itu lebih mahal Cina sudah. Tapi Jokowi masih memutuskan Cina. Nah, belum eskalasi loh ya. Setelah eskalasi, belum cost of run-nya. Jadi, akhirnya naik bunga dari 0,1 Jepang menjadi 3,4% Cina. Artinya 34 kali lebih tinggi bunganya. Nah, anggarannya jauh lebih tinggi menjadi 7,2 miliar dolar dari 6,1. Jadi, kalau ya kan korupsi itu kan melanggar hukum. Nah, melanggar hukumnya ini Jokowi nggak boleh ngambil keputusan ini tanpa satu kajian studi kelayakan. Nah, itu kira-kira jadi merugikan negara udah clear, jelas. Ya, kemudian menguntungkan diri sendiri ya, menguntungkan orang lain jelas menguntungkan. Udah clear kok. Unsur korupsinya maksudnya. Oke, tapi kalau menurut Pak saya sendiri mungkin nggak KPK akan manggil Jokowi untuk periksa soal ini? Saya pikir karena ini KPK sempat minta Pak Mahfud untuk data-data mana kan? kalau ada dokumennya. Iya, atau suruh buat laporan juga, Mas Gaib. Kata Pak Mahfud, nah KPK kalau mau periksa, ya periksa aja masuk, ngapain nunggu dokumen, cari dong gitu. Nah, ini kan bukan delik aduan itu. Ya, kalau begitu ya apalagi digaji mahal-mahal apa segala kok kita mau kasih sinyal kok kita ini suruh jadi penyidik. Enggak aja kalau gitu pindahin gajinya ke kita. Bang, apa tuh? Kan tadi Abang nyebut ada Pak Jokowi, ada Pak Jonan ya, ada Bu Rini. Ya. Pak Jonan mundur kan, karena tidak setuju dengan kereta cepat, kemudian diganti. Iya. Nah, peran Bu Rini di mana, Pak? Bu Rini itu dia kan berarti dia membuat studi abal-abal, studi kelayakan abal-abal. Seakan-akan proyek ini layak, makanya dulu ingat ya, awalnya proyek ini kan kereta api kan mau berhenti di Walini kan? Iya, di Walini. Sehingga kawasan itu menjadi sangat mahal. Menjadi mahal. Itu dimasukkan oleh Rini itu, kenaikan harga. Nanti akan ada kota baru. Kota baru. Walini gitu kan. Terus sepertinya datang lobby dari Meikarta. Nah, Walini kendor kan? Terus Meikarta gagal. Ingat kan Meikarta, Luhut data, Zulkifli data, semua data. Ya kan? Wah, bagian pemasaran Meikarta. Penipuan Meikarta. Habis itu, ujung-ujung loh kok di Meikarta nggak jadi, di Walini nggak jadi, tahu di Kota Baru Parahyangan. Kota Baru Parahyangan. Nah, kita kan tahu kan konglomerat siapa yang punya. Ini lobby lagi nih.
Nah habis itu, loh ngapain ke Tegaluar? Tegaluar yang di ujung di sana. Nah ternyata Agung Podomoro di sana. Jadi ini udah goreng-gorengannya nih. Dan sebut-sebut aja lah. Iya. Enggak, saatnya kita harus sebutin semua supaya Biar publik terang ya. biar terang. Nah, jangan. Kalau sekarang saya nggak berani, nggak takut nyebutin nama. Siapa aja yang terlibat. Karena memang tempatnya di situ kan. Ya. Kan ujung-ujung tuh. Nggak ada tuh sampai ke Tegaluar. Nah, berapa tambahan anggaran ke situ? Hanya untuk menghidupkan Agung Podomoro. Untuk menghidupkan, saya lupa namanya pemiliknya Pak Ciputra ya, Pak Kota Baru Parayangan. Kota Baru Parayangan itu ya. Mereka yang menikmati. Bang, kan semua orang pada saat itu sudah memberikan masukan. Bahkan Agus Pambagio pun tidak setuju waktu itu. Kemudian Pak Jonan sebagai Menteri Perhubungan juga mundur karena dia ini sangat-sangat tidak visible. Faisal Basri udah Johri bilang bahwa kita akan membayar utang ke China sampai hari kiamat. Tapi kenapa ini terus tetap berlanjut? Ya saya melihat sepertinya, ya saya kan dengan Pak Jokowi 1,5 tahun. Jadi saya paham betul dia. Dia itu menggampangkan semua. Kan waktu saya bongkar Bapak minta saham kan saya itu kan penyiapnya saya keluar gitu kan. Jadi orang ini memang menggampangkan, rakyat itu gampang. Nggak perlu lain katanya. Nanti saya pernah kejadian begini. Kita pada saat itu dia bikin pernyataan terus Pak Sudirman Said ketemu Pak Presiden, ini nggak bahaya pernyataannya ini Pak. Udahlah, rakyat itu gampang kok, pelupa nanti kasih apa selesai lagi. Memang dia menggampangkan. Nah, akibat menggampangkan ini semua dicuekin. Semua dicuekin. Usulan apapun dicuekin. Nah, orang yang cuek ini pasti akan kena masalah di ujung. Pasti itu normal. Jadi memang dia nggak menggunakan telinganya. Oh, jadi menggunakan apa berarti? Oh, iya. berarti bisa dibilang ini mungkin proyek ambisinya Pak Jokowi pada saat itu. Kan ya udahlah. Nah, ini kita akan ungkap lagi proyek ambisi Jokowi yang lain. Nah, dan mengalami hal yang sama. IKN itu lebih menarik loh Mbak kejadiannya. IKN itu kan selalu menyatakan ini permintaan Bung Karno. Padahal Bung Karno itu hanya saat itu ingin membujuk agar pemberontak Kalimantan bergabung, bukan serius mau memindahkan IKN. Yang menarik, jadi pada saat itu kan saya protes tuh, kenapa pindah IKN? Saat itu rapat persiapan pidato 17 Agustus, kan kita tahu IKN tidak ada di visi misi dia, tidak ada di RPJMN, tidak ada apapun. Tidak ada janji politik juga. Tidak ada janji politik, tidak ada sama sekali. Nah, yang menarik dan itu adalah sidang kabinet persiapan pidato Presiden 15 Agustus 2019 itu sudah diputuskan tidak jadi IKN. Diputuskan di sidang kabinet itu. Saya dapat pada saat itu saya akan protes terus. Pak JK masih wapres. Udah nggak usah protes, sudah diputuskan nggak jadi kok. Oh Pak JK ngomong gitu? Nggak jadi kok. Loh, tahu bikin sendiri pidato 15 Agustus bawa kembangkan. Ya itulah Jokowi itu. Juga nih Mas Gani. Berarti ada yang bisikin berarti. Iya, ada pembisiknya nih berarti. Enggak, mungkin pembisiknya atau memang orangnya kayak begitu, memang cuek. Pak JK kaget dong begitu kaget. dibacain. Loh, kok ada katanya kan. Nah, itu seperti itu aja beliau tuh. Nah, dan orang-orang seperti ini menurut saya itu memang kita harus telusuri siapa yang dijadikan bemper. Yang kalau IKN kan Adriano Caniago, Ketua Penas. Nah, pelaksananya Basuki Hadi Mulyono. Basuki Menteri PU. Iya, Menteri PU. Ya, itu cuma. Nah, ini jadi orang-orang seperti ini harus bertanggung jawab. Nggak bisa kita biarkan. Tapi kata Adriano kan dia sebenarnya nggak membayangkan IKN akan seperti ini menurut dia katanya. Ya, itulah intinya. Nah, tapi kita hormati orang seperti siapa namanya Bambang Susantono. Yang kepala IKN pas masuk kan langsung menyatakan IKN ini bukan, kan Jokowi berbohong bahwa hanya 480 triliun anggarannya. Berbohong menyatakan bahwa hanya 20% APBN. Berbohong bahwa swasta udah oversubscribe. Ya bohong-bohong semua. Ya, sampai ada beberapa investor ya. Nah, setiap pulang ke luar negeri, wah IKN laku, bohongnya ampun. Antri investor. Nah, yang melaksanakan kebohongan ini ya Basuki, ya kan. Nah sekarang itu kejadian terus. Nah itulah saya bilang Bambang Susantono
mengundurkan diri kan. Karena dihitung ternyata butuhnya sekitar 1.500 sampai 2.000 triliun. Wow. Gila, itu duit segitu mendingan kita buat bikin kilang. Iya. Nah, 2.000 triliun. ya kayak begitu. Nah, selalu kayak begitu kan. Jadi nanti akan terbuka jalan tol. Jalan tol itu akan terbuka nanti berapa ruas tol yang dibeli oleh Rini juga. Ruas tol swasta yang sangat mahal. Becakayu, Surabaya, Sukabumi, Bogor. Itu semua ruas tol itu dibeli dengan harga sangat mahal. Bung, siapa? Gaib ini ingat bahwa kenaikan jalan tol selama pemerintahan Jokowi itu 3 sampai 4 kali lipat. Pada saat 2014 pembangunan jalan tol itu di dalam kota yang pembebasan tanahnya sangat mahal itu maksimum 80 miliar. Sekarang 300 miliar per kilometer. Gila, pantesin Becakayu harganya mahal. Ya, iya. Becakayu tuh salah satu tol yang pintu keluar masing-masing tuh beda harganya. Ya. Yang paling murah 23.000. Nah itulah saya masih di dalam. Itu memang saya yang stop karena saya bilang ini bahaya ini. Peresmian Jokowi kita baru meresmikan jalan tol yang dibikin mangkat 26 tahun. Ini bohongin rakyat. Aduh Mas Goib. Itu jalan tolnya cuma dari ujung Kalimalang. Dan saya tahu Mbak pemiliknya. Dari ujung Kalimalang sampai ini. ujung Bekasi, Mbak. Cuma pendek sebenarnya. Iya. Dan harganya nggak karuan-karuan itu. Nah, begitulah. Kan kalau kita lihatlah. Itu Mbak coba tol yang normal tuh Bogor. Jagorawi, tetap jago itu, 6.500. 45 kilometer dan sekian. Paling gitu. enak kita Paling tuh. enak. Coba datang ke tol yang dekat 3.500 per Paling mahal tol Andara itu. Ya, 3.000 per kilometer. 30 per kilometer. Tol Jagorawi itu zaman Pahar, tol lebih enak zamanku toh. Itu akan terbuka nanti semua, akan terbuka. Nah, nanti kira-kira kayak IKN itu berarti berhenti dong berarti sekarang. Karena Pak Prabowo kayaknya agak enggan untuk meneruskan. Iya, untuk meneruskan. Kan kalau diteruskan, kan dengan gaya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Ini orang ini yang gimana sih? Bagaimana menjadi pusat pertumbuhan ekonomi? 2 juta penduduknya PNS sama polisi tentara yang gajinya sudah habis. Terus ya mau beli apa? Ekonomi ditumbuh di situ. Paling tukang bakso yang warteg yang laku. Ya kan? Ini logika mana gitu dia bisa menyatakan. Nah, banyak sekali lah yang kita bahas. Jadi memang kita dianggap semua bodoh oleh mereka tapi akan terbuka semua. Oke, Bang, balik ke WUS ya, Zil ya. Kemarin Pak Luhut bilang bahwa WUS ini tidak usah dipersulit. Ini urusan mudah. Kita sudah nego dengan China dan restrukturisasi hutang hanya sampai 60 tahun. Jadi itu bisa lebih menguntungkan buat lebih mudah lah kita nyicilnya. Jadi udahlah paling gampang lah. Yang jelas-jelas minus di cash flow, gimana mau balik? Gimana? Minus di cash flow. Kalau dia udah bayar nanti pokok dan utang, maka itu 6 triliun setahun. Pendapatan sekarang dengan harga yang kalau dinaikkan tiketnya, maka semakin turun. Jadi maksimum 2 triliun. 2 triliun maksimum. 2 triliun. Beri minus 4 triliun. Terus kebaliknya gimana? Nah, ide Pak Luhut yang menyatakan bahwa Cina mau restart kalau diperpanjang sampai ke Surabaya. Yeah. Ini jebakan ke Prabowo. Kalau itu dilakukan, artinya Prabowo mengakui kesalahan Joko Widodo. Nah, terus yang kedua, tidak mungkin dong ke Surabaya harganya lebih murah. Ya pasti lebih mahal. Lebih mahal. Karena 3 jam. Iya. Enggak, bukan. Biayanya. Iya, jarak tempuhnya lebih cepat, berarti biayanya lebih mahal Bukan, kan? biaya proyeknya. konstruksinya. Oh, okay. Karena begini prinsipnya. Kalau biaya itu turun, artinya yang lama salah dong. Iya. Oh, oke. Iya kan? Nah, jadi minimal sama. Nah, kita udah mahal. Ini jebakan apa lagi yang bikin Luhut ini? Nah, jadi kalau mau membangun itu, dan saya pikir Prabowo pikir, ya udahlah, lelang ulang aja yang Jakarta Surabaya, jangan digabungkan dengan Cina. Tapi kalau Cina minta, ya udah kita restrukturisasi, Iya, tapi kita saya pegang, kasih Jakarta Surabaya. Gitu gimana? Nah itu jangan itu Cina selalu begitu. Nah itu kan cara Cina menjebak di dunia selalu lakukan. Zil, ini kayak Mas Takung loh Bang. Tiba-tiba ada info di Saudi Arabia ya. Ada kereta cepat dari Riyadh ke Jeddah
1.500 kilometer cuma 112 T biayanya. Ya, itu ini semua terbuka. Tapi begini. Saya ingin katakan, selalu asing manapun yang jangan juga kita menyebutkan asing nakal. Orang nakalnya ada di Indonesia. Orang nakalnya ada di Indonesia. Itu proyek apapun. Saya punya pengalaman supaya clear. Waktu Jim Mofet, saya kan berunding dengan Jim Mofet Freeport. Terus lama sekali Pak Dirman, Bapak Sudirman Said, lama sekali. Saya tanya ke Singapura ketemu, kenapa Anda lama sekali menemui saya? Saya udah capek diperas oleh Indonesia. Ya. Terus kenapa mau? Enggak, kami sudah meneliti siapa Anda. Dan Anda tidak pernah memeras dan tidak pernah. Jadi asing sudah capek diperas. Jadi pemerasnya itu ada di Indonesia. Nah, kereta api cepat ini juga saya yakin pemerasnya ada di Indonesia. Yakin betul. Jadi kita harus hati-hati. Ini negara ini normal aja. Indonesia tidak dirusak oleh elit. Dan elitnya berkumpul di partai politik. Saya orangnya belak-belakan. Itu fakta sih, Pak. Fakta ya. Jadi nggak usah lah politisi itu merasa kata tahu kan. Ya. Jil, ada yang juga bilang gini, sebenarnya kereta cepat ini juga jangan hanya dibebankan ke Jokowi seorang. Teman-teman di DPR waktu itu juga ikut bertanggung jawab katanya Bang harusnya. Memang, setuju saya. Karena DPR ini dulu tuh kayak, ya pasti begini contoh lah, ya. Sangat aneh. Setelah Purbaya teriak, kok yang marah DPR? Ya kan? Iya lagi. Iya lagi. Artinya yang takut tersinggung mereka apa urusannya? Jadi artinya ini semakin terbuka siapa sebenarnya biang kerok kerusakan bangsa ini? Mereka. Ini salah satu pengamat Purbaya. Gimana Jil, Purbaya Jil? Ya karena Purbaya ini ya, sekarang lagi ini juga kan ya Mas Gap ya. Nah kalau Mas saya sendiri ngelihat Purbaya saat ini untuk pertama dia udah buka WUSH ini kan gara-gara dia juga gitu ya. Sampai ada netizen bilang kalau ada mobil RI 19 biarin aja. Kasih dia jalan. Dia lagi memperbaiki ekonomi rakyat. Betul. Itu kita bilang, sampai sebegini ya. Iya. Gimana fenomena Purbaya ini? Ya kan Purbaya ini saya dulu yang ikut mengangkat menjadi dirut dan reksa. Jadi paham saya. Karakter dia bukan karakter fighter loh. Bukan karakter fighter. Dia karakter pekerja profesional. Yeah. Nah, kalau kita tahu begini, orang menanyakan, apakah Purbaya ini atas perintah Prabowo? Saya menyatakan 1000% ya. Kenapa? Karena bukan karakternya Purbaya itu. Nah, ini kan Pak Prabowo dengan pidatonya sangat ultranasionalis, sangat gaya Rambo, tapi tindakannya kayak takut-takut itu hatinya Rinto. Ya kan? Jadi hati Rinto. Jadi kepala otak Rambo, mulut Rambo, hati Rinto. Nah, orang seperti ini biasanya mencari orang yang bisa melaksanakan isi otaknya. Yang ingin dia capai. Nah, saya pikir kalau kita lihat sekarang, dia punya 4 orang striker seperti itu yang sedang ada sekarang. Satu, Safri Samsudin yang ditugaskan menertibkan tambang dan kelapa sawit. Kedua adalah Jampitsus yang korupsi. Ketiga adalah Rosan. Rosan. Amran itu belum ditugaskan itu. Rosan. Nah, Rosan itu untuk BUMN. Yang keempat, Purbaya untuk membuka semua kebrokan yang selama ini ditutupi oleh Sri Mulyani. Di bea cukai dan pajak maksudnya? Macam-macam, di fiskal juga begitu. Termasuk ini ya, Jil, ketika Purbaya bilang akan mengambil uang cadangan kita yang ada di BI, itu hampir semua orang Indonesia kaget. Ternyata kita punya duit tuh di BI. Itulah coba. Sri Mulyani masuk Menteri Keuangan, utang itu bunganya itu hanya 1,5 sampai 2%. Keluar bunganya 7%.
Dan sering sekali Sri Mulyani mengambil utang melebihi. Nah, pas masuk Purbaya kan ada kelebihan 500 triliun kan. Artinya 500 triliun kalau bunganya 7%. Ya kan? Kalau 10% kan berarti 50 triliun. 7% kan 40 triliun bunga toh. Terus tanggung jawab Sri Mulyani apa? Nah, orang bertanya ke saya, masa uang itu dipindahkan? Oh, ekonom lah. Nah, kan dia kan ini insinyur, saya sama-sama insinyur, ya Purbaya insinyur beda. Nah, saya bilang kalau uang itu disimpan di BI pasti dapat 0. Orang BI yang gajinya tinggi yang gak ada kerjaannya, ya kan? Gak ada kerjaannya itu. Aku langsung lihat ini XDX tweetan dia. Gak ada kerjaannya, gajinya paling tinggi 600 juta sebulan, gak apa kerjaannya, cuma sekali rapat sebulan. Hanya mengumumkan inflasi sekian, kurs sekian, enak benar hidupnya orang ini. Nah, kita perlu kritisi semua itu. Nah, coba 500 triliun. Kalau disimpan di situ 0. Kalau dibawa ke bank, maka bank kan ngambil 4%, maka Said Didu hanya membayar 3% bunganya, ya kan? Nah, terus bank di mana? Dia ini kan ya minimal berputar lah. Nah, ini kok masih disalahkan? Terus apa yang benar menurut kalian? Nah, ini saya objektif aja melihat. Nah, banyak sekali yang dia buka, Nah, saya lihat sekarang Pak Prabowo kelihatannya perlu menambah sendok lagi untuk. Nah, saya sekarang menyatakan Pak Prabowo ini dia berantas korupsi dengan ini ya jalan, pembenaran ini jalan. Nah, Pak Purbaya ini saya yakin betul ditugaskan untuk membuka semua yang tertutup selama ini. Karena sempat dia bilang Pak Purbaya ini berani bener apa nggak ada backingan? Saya cuma ikut perintah presiden. Yang lainnya saya nggak peduli. Ya. Saya pikir ya, nggak mungkin. Bukan karakter dia. Bukan karakter fighter. Jadi saya bilang ya itulah kalau melihat sikapnya Prabowo ya lihat Purbaya, lihat Safri, lihat Rosan. Nah, itu lihat Jampitsus. Nah, makanya kalau jangan heran kalau orang-orang ini sedang diintai juga karena musuhnya saya tweet tadi musuhnya itu adalah Solo, oligarki, Parcok. Tambah politisi dengan 6 mafia. 6 mafia ini yang sekarang yang menghantam Kok 6 mafia? Mafia pajak, mafia bea cukai, impor-impor, mafia migas, itu semua mafia menghantam Purbaya. Karena kalau Purbaya buka semua, maka semua habis. Dan mafia ini yang menguasai politik. Dan kenapa politisi protes? Karena ternaknya diganggu. Mereka terancam. Keberlangsungan hidupnya terancam. Nah, Pak Purbaya sekarang udah mulai ke pajak. Karena kan akan ada penangkapan besar-besaran. Kemarin ada orang pajak yang udah ditindak, kemudian udah mulai ke bea cukai. Dan dia bilang kan ada penangkapan besar-besaran ke bea cukai, dan kemarin kejaksaan juga udah mulai ke bea cukai. Artinya berarti Pak Purbaya sudah bisa tahu ya, mungkin dari info dari Pak Prabowo bahwa ada masalah di 2 direktorat ini. Jadi kalau abang kan dulu bekas BUMN, berarti tahu dong apa sih permainannya sampai itu gampang sekali. Itu tiap detik kan masuk tuh. Anda pindahkan kode barang aja udah. Kode barang umpamanya ini dianggap biayanya lebih masuk, maka pindahin ke kode lain, maka menjadi turun kan. Dan itu hanya di komputer aja. Nah, itu permainan paling Zila, ini bajunya baju ilegal apa legal? Kayak gitu aja. Karena Purbaya bilang baju muslim di Tanah Abang hampir semuanya dari Cina. Ilegal. Tapi ini lokal kan? Ini lokal. Dan saya meng-tweet ke Pak Purbaya, Pak, sekali-sekali cek juga dong tempat masuknya di PIK 2 gitu. Oh, ada bang? Banyak sih. Ya. Nah, itulah kenapa dia mengambil posisi itu, karena itu antara masuknya dari pelabuhan bandara. Dan ingat, PIK 2 hampir bikin pelabuhan internasional kan? Mau bikin kan? Mau bikin. Nah, itu tujuannya. Makanya PSN-nya berhenti. Ya harus dihentikan. Dan itulah menurut saya cerdasnya Prabowo. Dia bikin otorita Pantai Utara Jawa. Maka seluruh bupati, gubernur tidak punya hak lagi melepaskan lahan itu.
Berarti daerah lagi teriak-teriak. berarti nggak ada lagi lurah kohot ya. Nggak ada lagi. Nah, itu oke, cerdas itu. Tapi ngomongin Pak Purbaya, mungkin Mas Gaya pernah lihat nggak sih ada meme gitu ya Pak Said ya. Jadi Purbaya against Everybody. gitu. Itu menurut Pak Said gimana? Itu sesuatu hal yang ya emang ternyata lagi bersih-bersih yang dilakukan Pak Purbaya ini mengancam semuanya. Jadi intinya gini, kalau kita mengambil kebijakan jangan pernah berteman dengan salah satu musuh. Kalau berhadapan semuanya itu lebih bagus. Nah, Pak Purbaya memilih itu, dihadapi semua. Jangan sampai ada yang berteman. Padahal dia kalau enggak Anda berteman. Jadi umpamanya 6 ini perampok nih. Ada satu yang berteman, maka perampok lain dia perampok juga kok. Saya itu berteman sama perampok itu. Nah itu cara supaya kita saya nggak kenal siapa. Mungkin itu yang banyak netizen menganggap bahwa Purbaya itu sendirian di kabinet. Sendirian. Itu menarik netizen juga Nggak, untuk simpati sama. Banyak orang bilang. Tapi saya bilang, ada jumpa pers kan, ada jumpa pers, ada Menko gitu bilang. Kami foto aja ya, nanti yang wawancara Purbaya mereka pergi gitu. Pergi ditinggalin. Terus komen netizen bilang, nggak apa-apa Pak, kita yang nemenin. Iya. Kami yang nemenin Bapak. Itu justru kayak gitu malah bikin jadi rasa cinta sama sosok itu jadi makin tinggi. Dan saya lihat nih, saya menyatakan bahwa saya sering mengistilahkan Pak Prabowo ini menyelesaikan persoalan Indonesia bagaikan makan bubur panas. Dari pinggir dulu dari ya? Pinggir. Tapi saya melihat sudah mulai sekarang makan bubur panas dari tengah. Karena sudah ada anak buah yang disuruh coba dulu udah masih panas. Jadi kalau waktu masih menghadapi sendirian, masih menteri yang masih ex Jokowi semua, maka dia hati-hati makannya ini. Nah sekarang udahlah, saya minta Pak Safri memakan bubur panas tambang dan kelapa sawit. Lu beresin. Gua suruh japit tentang korupsi, maka Res Halid kena. Gua suruh Purbaya makan ini. Nah, kayak begitu sekarang. Nah sekarang dia suruh Rosan makan bubur panas, menggusur semua komisaris BUMN yang dari tim sukses relawan dan caleg gagal. Nah, itu bubur panas semua tuh. Nah, terus dia bubarkan Kementerian BUMN untuk memotong Erick Thohir yang hanya jembatan memasukkan orang-orang nggak benar ke BUMN. Bubarkan Kementerian BUMN. Itu. Nah, artinya sekarang oke juga nih. Jadi dia sudah makan dari tengah bubur panas itu. Nah, tapi karena tadi kepalanya, otaknya Rambo, hatinya Rinto, maka orang lain yang disuruh. Jadi kalau istilah Jawa tuh nabok nyili tangan. Iya. Jadi saya melihat sekarang nggak sendirian sekarang. Malah menurut saya dengan kita tahu bagaimana kita ambil tolok ukur Luhut aja lah, yang Jokowi Tulen, gitu kan. Nah sudah berani menyatakan ini proyeknya busuk kok. Iya kan? Dia lupa kali ini proyek bos. Lupa kayak dia. Jadi udah mulai atau terdesak ya. Mulai terbuka. Dan menurut abang para penggagas kereta cepat ini khawatir nggak dengan situasi ini? Khawatir. Saya orang birokrat. Orang birokrat paham betul kok bahwa kalau dia bikin pelanggaran, coba aja tanya hari ini. Kita nggak tahu lagi di mana dia. Nggak pernah. Iya nggak pernah. Iya sih nggak pernah muncul lagi. Dan ternyata kabarnya Bang, para direksi KAI juga sebenarnya nggak nyaman dengan situasi ini karena dia menerima gift yang kok begini ya, cash flow. Dan kita ingat, yang buka pertama di KAI loh. Ya, yang dia bilang bom waktu itu kan. Iya kan? Terus langsung di stop. Di stop. Tapi pas Purbaya menggelinding lagi gitu loh. Jadi sebenarnya direksinya juga nggak nyaman ya karena bisa bikin bangkrut. Dulu waktu dirancang ini di PTPN 8 yang punya wali ini mundur kan. Mundurkan diri. Kebetulan saya kenal baik. Gimana Bang? Udah mundur aja kamu. Ikut abang? Iya, mundur aja kamu. Daripada kamu kena. Selamat berarti ya? Iya. Oke. Berarti kira-kira yang harus tanggung jawab untuk masalah WUSH siapa aja Pak Said? Ya kalau saya ya pertama Jokowi karena memang yang dia mengubah. Rini, kemudian Luhut karena dia ketua timnya, kemudian Erick, Menteri Keuangannya Sri Mulyani karena dia menyetujui penjaminan, Budi Karya. Budi Karya teman abang?
Saya berteman semua sih. Berteman. Tapi kalau ini kan bukan masalah secara pribadi berteman, tapi kan kesalahan kebijakan harus bertanggung. Saya bekas pejabat, kalau ada salah saya juga saya bertanggung jawab. Oke. Ini sedikit tentang Purbaya sebelum kita bahas yang lain. Banyak orang bilang menteri kayak gini nggak akan lama karena musuhnya akan banyak dan akan diserang dari berbagai macam sisi. Gimana Bang lihat? Itu sangat tergantung pemimpinnya. Sama halnya pada saat Jokowi pertama, makanya dipecat semua yang berbeda. Anies Baswedan, Sudirman Said, Rizal Ramli, Jonan. Nah, sangat tergantung pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya saya melihat Prabowo, kelihatannya yang langgeng Purbaya. Karena hanya kunciannya Prabowo ya. Kunciannya Pak Prabowo justru. Nah, lagian sekarang rakyat tuh dibalik dengan ketegasan Pak Prabowo Purbaya, rakyat dibalik mereka loh. Nah, iya kan? Nah, terus elit-elit lain mau melawan rakyat. Jadi kebalik. Ini kelihatannya terbalik. Ini akan langgeng Purbaya. Yang harusnya akan menyingkir tuh Bahlil, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto. Ya. Karena nggak ada merusak Prabowo aja tuh. Menyingkir atau disingkirkan? Disingkirkan. Lebih baik menyingkir lah. Kenapa menteri-menterinya dulu yang bekas Pak Jokowi masih bertahan? Pak Prabowo lagi. Ya itulah antara Rambo dan Rinto. Gak berani ganti. Itu jawabannya ya. antara Rambo dan Rinto. Kan kita lihat lah. Orang menanggap kenapa sih kamu belikan mereka Jokowi? Gimana? Yang ide 3 periode itu adalah Airlangga Hartarto. Kedua Zulkifli Hasan, Bahlil. 3 periode Jokowi loh. Bahlil malah memberikan gelar Raja Jawa ke Jokowi. Terus saya nggak menganggap bahwa dia Jokowi. Tapi mungkin kuat juga ya dengan banyaknya, maksudnya kita lagi ngomongin Bahlil gitu ya Mas Gaya, mungkin banyak juga. Sekarang lagi rame banget kan. Ada meme-meme yang bahkan Pak Bahlil mau ngelaporin orang yang itu. Gimana pandangan Pak Said soal itu? Ya kalau memang itu rakyat ini susah sekarang karena rakyat dengan ada medsos sekarang nggak bisa ini susah. Jadi nggak ada jalan lain walaupun Anda memerintahkan semakin dilapor semakin senang. Semakin banyak pula orang semakin membela. Makin baper semakin banyak ini ya. Bang, Abang kan pernah di BUMN cukup lama, tahu pergantian direksi dan komisaris. Tiba-tiba Pak Prabowo kemarin bilang ada kemungkinan komisaris direksi isinya orang WNA deh kita rekrut. Menurut Abang gimana? Apakah Pak Prabowo udah nggak percaya sama orang yang sekarang menjabat itu gimana sih sebenarnya? Saya bilang itu cara untuk menyelamatkan BUMN yang rusak. Jadi saya dukung. Ingat Pak Harto tahun 85 sampai 95 itu karena rusaknya bea cukai, maka dia meminta SGS kan dari Swiss. Oh iya. Iya kan? Pak Harto aja pernah yang kuat kayak gitu, nggak kuat menghadapi mafia di Indonesia, maka dia suruh ke SGS. 10 tahun loh. Nah, jadi Pak Prabowo udah sadar. Dan saya orang yang 2008 sudah meminta agar asing menjadi pemimpin BUMN. Kenapa? Capek kita menerima memo-memo. Tekanan. Kalau orang asing, siapa yang menekan? Yang mau menekan itu bahasa Inggris saya nggak ngerti. Masalah jadi masalah komunikasi. Jadi begitu partai mengajukan komisaris, mengajukan direksi, maka direksi itu dituntut oleh partai itu atau oleh para politisi itu? Ya, pastilah, nggak mungkin nggak itu. Ya, saya kan bekas menseleksi hampir 10.000 orang menjadi direksi BUMN. Hampir 10.000 orang. Yang aku coret pertama kalau menseleksi orang, siapa yang paling banyak penitipnya, itu yang aku coret pertama. Ya. Kenapa? Orang profesional tidak akan pernah menitipkan dirinya. Karena dia yakin dengan dirinya. Yakin dirinya. Dan dia tidak merendahkan dirinya. Lucu tuh kadang-kadang. Ada orang, loh ini rekomendasi Kiai A, ini Pastor B, ini setahu saya ini nggak bertuhan orang ini. Kok bisa rekomendasi? Enggak. Jarang ke tempat ibadah. Tiba-tiba organisasi keagamaan dukung dia. Ini orang ini gimana sih? Nah, jadi kalau nggak bayar pakai apa dia kan? Nah, begitu juga tuh. Jadi itu buang semua. Nah,
Pak Prabowo kelihatannya, kan kita begini, supaya Pak beli paham. Coba Pak Prabowo menempatkan temennya di PT Timah, pangkat kolonel. Oke? Orang bilang, itu kenapa? Bagus, kenapa? Karena biang kerok semua masalah itu jenderal, bekas jenderal yang bermain di Timah. Itu harus dihajar. Betul kan? Iya kan? Oke. Nah, menempatkan Agus Sutomo, mantan Danjen Kopassus, di Rut Agri Palma untuk ngambil sawit. Coba, ada yang DL Sitorus, yang sudah 26 tahun ingkrah, nggak bisa dieksekusi. Nah, itu caranya. Nah, menempatkan Kahuripan kemarin menjadi Garuda, karena dia tahu. Jadi saya bilang, penempatan Pak Prabowo ini oke, karena ini darurat. Nah, kalau menempatkan asing nanti, itu oke menurut saya. Supaya itu dievaluasi semua tuh, komisaris-komisaris titipan itu dulu oleh mereka. Nah, itu menurut saya, ini darurat. Oke, saya mendukung. Saya mendukung betul itu penempatan orang asing di BUMN. Karena faktanya kayak Garuda gitu, Bang. Ya. Saya kan liputan udah puluhan tahun lalu. Di DPR itu urusan Garuda tuh udah dari zaman dulu. Ujung-ujungnya penyertaan modal pemerintah. Ya, selalu. Ganti di Rut. 2 tahun kemudian diganti lagi, mau bangkrut, PNM lagi, PMN lagi dikasih. Sampai terakhir juga begitu, utang menumpuk. Mungkin perlu orang asing juga kali. Emang ya? Kalau saya bilang dulu tuh, kalau perlu tuh, di BUMN itu atau yang ngelola BUMN itu nggak ngerti bahasa Indonesia supaya nggak di lobby. Karena yang biasanya tukang lobby ini nggak ngerti bahasa Inggris. Kalau bermasalah semuanya diganti asing dong. Tapi saya bilang gini, ada batasan lah menurut saya. Ya adalah BUMN yang rawan intervensi. Yang memang kaidah-kaidah operasionalnya kaidah internasional. Pertamina, PLN, Garuda. Tapi jangan juga mengelola Sarina itu asing itu. Nah, ada lah. Nah, dan saya pikir mereka akan melakukan itu sih. Mungkin dari 6-7 direksi satu bisa dari orang asing. Gitu. Ya, tapi menempatkan orang kepemimpin yang kuat seperti Timah itu oke menurut saya. Dia nggak perlu tahu bagaimana proses Timah, tapi dia bisa mengambil keputusan melawan siapa. Tugasnya adalah hanya melawan intervensi. Iya. Bang, saya kan waktu itu setahun lalu saya ke Bangka Belitung. Kan kita waktu SD ya, penghasil timah terbesar, Bangka Belitung gitu. Itu waktu kita SD tuh, tahun 80-an tuh. Nah, ketika saya ke sana, saya pikir, wah ini saya datang ke satu kota yang udah pasti kaya raya. Karena penghasil timah sejak puluhan tahun lalu zaman Pak Harto. Begitu saya ke sana, itu di luar dugaan kita. Ternyata tidak semewah yang kita bayangin. Bahkan hotel pun juga nggak terlampau banyak, jalanan, rumah-rumah. Saya pikir, ini kemana duitnya, Bang? Dan akhirnya saya bilang, oh wajar kalau ini dikorupsi memang. Kan Pak Prabowo menyatakan, para jenderal, mantan jenderal, ketua partai yang menjadi backing tambang hadapi saya. Nah, itu terjadi juga di Marwali, Maluku Utara, dan lain-lain. Sama. Jadi itu, dan belakangnya memang mohon maaf aja, memang para bintang, mantan bintang. Itu mereka. Partai politik mereka semua. Jadi menurut saya, Pak Prabowo ini tidak benar membabat mereka. Dan saya menyatakan, saya nggak takut menghadapi siapapun. Itu oke. Nah, itulah. Nah, dengan sikapnya itu, orang kan bilang, itu kenapa? Enggak, saya orang 32 tahun di dalam, saya tahu siapa perampoknya, bagaimana merampoknya. Saya paham. Dan Pak Prabowo juga paham. Dan negara ini hanya bisa samakan dengan mematikan perampok-perampok itu. Nggak ada jalan lain. Oke. Jadi concernnya Prabowo juga ya untuk ini. Ya, jadi kita doakan Prabowo nambah lagi sendoknya. Baru 4 sekarang untuk menyendok bubur panas itu semua. Tapi saya tahu, saya agak paham, ada orang yang saya kenal dan publik paham bahwa sangat berkuasa dan siapapun pemerintahan dia tetap berkuasa. Itu sedang disentuh. Oh gitu? Disentuh. Lagi disentuh nih? Lagi disentuh. Itu 1-2 orang atau? Banyak. Agak banyak. Agak banyak? Agak banyak. Dan Pak Prabowo memang kelihatannya nggak kendor.
Dan nggak peduli dengan nggak peduli. Nah, itulah yang mengganggu-ganggu terus ya itu ya masih yang saya sebutkan namanya. Itu masih mengganggu terus. Jadi, nah membikin, nah kasihan Pak Prabowo, makanya ya udah kita teriak dari luar. Bang, abang kan dulu, bukan dulu, beberapa bulan lalu kan paling keras menentang PIK 2 ya. Nah, tiba-tiba diputuskan bahwa PIK itu tidak lagi menjadi proyek strategis nasional. Dan itu cukup mengagetkan banyak orang. Bagaimana orang yang biasanya selalu mendapat fasilitas. Nah, tiba-tiba tidak dapat PSN. Menurut Bang Said, kenapa akhirnya diputuskan untuk dilepas? Karena dengan tidak ada PSN, maka pembangunan itu akan makin sulit. Karena harus pembebasan lahannya semakin mahal. Dan rakyat berhak menolak. Kalau dulu kan PSN, ini proyek strategis, nggak boleh nolak, harus terima. Ada beberapa tanda. Satu, itu tanda menyatakan, Jokowi, orang yang kau pelihara, gua nggak butuh lagi. Satu ya. Yang kedua, aku tahu kalian selama ini mendikte semua, aku tidak bisa didikte kalian. Maksudnya Aguan dan kawan-kawan, aku nggak bisa didikte kalian. Itu sinyal. Yang ketiga, menyatakan, suara rakyat aku dengar. Suara rakyat aku dengar. Yang teriak kan Saidi itu siapa? Gak ada kekuatan apa-apa, bukan partai politik, gak punya organisasi, tapi dia dengarkan suara rakyat. Yang keempat, bahwa aku bersama rakyat. Itu kira-kira merinding jadi ya. Sinyal yang dikirim oleh. Jadi pencabutan PIK 2 itu ya itu sinyal. Jokowi kesayanganmu bukan kesayangan. Jadi saran abang buat para oligarki? Oligarki udahlah. Kau udah, ini kan yang berkuasa di Indonesia oligarki terus. Apa yang menguasai? Ya penguasanya ganti-ganti, tapi tetap dia tetap gitu. Oligarki. Jadi kepemimpinan politiknya berubah, tapi kepemimpinan ekonominya itu aja. Tetap dia. Dan semakin menggurita gitu kan, semakin menggurita. Kalau dulu kan hanya di atas, sekarang sampai bupati, sampai kepala desa pun dikuasai. Nah, sekarang gimana dengan pemerintahan Pak Prabowo yang seperti ini? Nah, saya melihat Prabowo sekarang memang kan dia menyatakan begini, kan sederhana. Pak Prabowo itu sederhana sekali pikirannya, hanya menyatakan kan begini. Kalau baca buku Paradoks Indonesia, kenapa sih Prabowo menjadi presiden? Ya kan, itu kan kalau baca. Saya bacanya, karena dia melihat ini ada paradoks negara kaya rakyat miskin. Oke. Yang kedua, paradoks kedua adalah dikuasai oleh orang tertentu. Nah, yang dia mau jadwal dia tuh hanya mau jadi presiden hanya dua. Satu, ingin mengembalikan agar politik ini lepas dari oligarki ke rakyat. Yang kedua, ekonomi harus kembali ke rakyat dari oligarki. Jadi sekarang memang dia hadapi oligarki karena yang mengatur semuanya oligarki. Gitu loh. Jadi para oligarkinya gimana? Taubatan nasuha? Nah, atau kalau saya bulan lah. Kan begini, Pak Harto dulu semua Bung Karno juga ada oligarki. Tapi oligarki ini sampai pavilion aja, bukan masuk rumah utama. Nah, kalau ini di dapur. Bukan kamar tidur. Bukan lagi. Nah, mungkin berada di kamar tidur gitu kan. Nah, ini ya dia biasa saja. Nah, mungkin Pak Prabowo udahlah, kau keluar dari dapur, kau di luar lagi. Kira-kira. Jadi udah masuk dapur, buka pintu, keluar lagi. Keluar lagi, keluar. Kalau nggak mau keluar, gue usir keluar. Dan saya memahami itu sedang berlaku. Iya, maksudnya apa yang harus dilakukan oleh mereka ini, para pengusaha ini, dengan situasi ini? Nah, udahlah. Yang nggak halal itu kembalikan aja lah. Udah tidak semena-mena lagi, udah nggak boleh semena-mena lagi. XBLBI kembalikan, ini semua kembalikan, ya, itu kembalikan semua tambang-tambang yang nggak. Coba begini, hampir 3 juta hektar sawit diambil, mereka diamkan. Ya kan? Tambang nanti hampir 3 juta diamkan. Artinya Prabowo sangat kuat untuk mengalirkan. Dan kita bersyukur Prabowo masih melakukan itu. Nggak tahu saya kalau ya mungkin juga. Allah memberikan ini karena saya nggak yakin kalau yang lain menang bisa melakukan itu. Yang saya was-was kemarin adalah bahwa dia Prabowo masih terus takut sama Jokowi. Nah, semakin mendekat ini semakin lihat kembali ke aslinya. Dengan caranya dia. Otak Rambo
hati rindu. Tapi hasilnya nyata. Nyata. Ketemu Dede ya. Iya. Oke, Sil. Oke. Cukup kayaknya ya? Iya nih udah. Makin banyak, makin bahaya kita soalnya. Takut, jadi takut ya Mas Gab ya. Nggak, kasih inisial kayak gitu. Ini tuh langsung disebut loh namanya loh. Oke Bang, terima Oke, kasih terima kasih. banyak waktunya. Terima kasih banyak. Akan ada waktu lagi kita ngobrol lagi. Ya, kita harus ungkap semua di meja ini. Oke, makasih Bang. Makasih Makasih banyak. udah bikin terang. Makasih Pak Said. Yuk, makasih. Teman-teman, terima kasih banyak untuk menyimak kami di Bikin Terang. Semoga hidup Anda, keluarga Anda juga tetap terang, termasuk juga Indonesia. Oke, Amin. Bye-bye.